Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lia Nur Kasana dalam mata pelajaran Geografi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Luas laut Indonesia kurang lebih 5,6 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 kilometer. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang apa saja potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia. Apa saja sih potensi sumber daya laut Indonesia? Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,6 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Banyak pakar kelautan menyebutkan bahwa Laut Indonesia merupakan wilayah marine mega biodiversity atau wilayah perairan Indonesia memiliki keragaman hayati yang tak ternilai baik dari segi komersial maupun saintifiknya. Jadi, harus dikelola dengan bijaksana. Laut kita mengandung banyak sumber daya yang beragam, baik yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya laut yang dapat diperbarui seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan lain sebagainya. Contoh juga sumber daya laut yang tidak dapat diperbarui seperti minyak dan gas bumi, barang-barang tambang, mineral, serta energi kelautan seperti gelombang dan angin. Terdapat 6,4 juta ton per tahun dari potensi lestari total ikan laut dunia berada di Indonesia. Kurang lebih 24 juta hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut seperti ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi dengan potensi produksi 47 ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan-ikan melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Potensi perikanan tangkap terbesar tidak merata dan ukuran ikannya berbeda-beda. Di wilayah laut Indonesia bagian barat dengan kedalaman rata-rata 75 meter, umumnya jenis ikannya berukuran kecil. Sementara itu, di wilayah laut Indonesia bagian timur dengan kedalaman mencapai 4.000 meter, jenis ikannya berukuran besar, seperti tuna dan cakalang. Akan tetapi, terjadi ketidakseimbangan dalam penangkapan ikan. Di sebagian wilayah laut Indonesia, bagian barat terjadi gejala penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing seperti Laut Jawa dan di Selat Malaka. Sedangkan penangkapan ikan di sebagian besar wilayah laut Indonesia bagian timur masih di bawah potensi lestari. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, ataupun laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut.
Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di mana saja sebaran hutan mangrove di Indonesia? Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Jumlah hutan mangrove di Indonesia mencapai 3.716.000 hektar. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Terumbu karang akan dapat hidup dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat sampai 29 derajat Celcius. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, yakni pertama, manfaat ekonomi sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek pariwisata. Yang kedua, manfaat ekologis, mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Yang ketiga, manfaat sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang juga dapat menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari kegiatan pariwisata. Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di kawasan pesisir, dan hanya ada 6 cekungan yang ada di daratan. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral seperti emas, perak, timah, biji besi, dan mineral berat. Di perairan pesisir dan laut Indonesia juga ditemukan jenis energi baru pengganti BBM, berupa gas hidrat dan gas bionik di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa Barat, serta bagian utara Selat Makassar dengan potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi Indonesia. Selain sumber energi di atas, terdapat juga sumber-sumber energi non-konvensional seperti energi pasang surut air laut, energi gelombang, tenaga surya, dan angin. Karena potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat banyak, jadi perlu adanya pengelolaan sumber daya kelautan. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat harus berkontribusi langsung dalam pengelolaan serta penjagaan dan kelestarian sumber daya kelautan. Wilayah Indonesia kaya sumber daya perikanan. Sumber daya ini perlu dikelola dengan baik. Kegiatan penangkapan ikan wajib dilakukan secara legal dan ramah lingkungan. Mengapa penangkapan ikan wajib ramah lingkungan?
Penangkapan ikan sembarangan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan kelangkaan jenis ikan tertentu. Pemanfaatan sumber daya kelautan yang berlebihan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan sumber daya kelautan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestariannya untuk generasi mendatang. Kegiatan yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ancaman kelangkaan sumber daya kelautan, seperti kerusakan terumbu karang dan overfishing jenis ikan tertentu. Berikut adalah ciri-ciri penangkapan ikan ramah lingkungan. Yang pertama, memiliki selektivitas tinggi, yaitu hanya jenis ikan tertentu yang ditangkap. Yang kedua, alat tangkap yang digunakan hanya menangkap jenis ikan dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, tidak merusak habitat atau ekosistem laut seperti ekosistem terumbu karang. Yang keempat, tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies dilindungi. Yang kelima, tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan target. Yang keenam, tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan. Pengelolaan sumber daya kelautan dengan konsep ekonomi biru atau blue economy. Pengelolaan sumber daya kelautan perlu menyeimbangkan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini sesuai konsep ekonomi biru atau blue economy yang kini menjadi perhatian dunia. Konsep ekonomi biru merupakan lanjutan dari konsep ekonomi hijau dengan semboyan Blue Sky atau Blue Ocean yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta kelestarian lingkungan. Inti dari konsep ekonomi biru adalah pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi biru sesuai diterapkan di negara yang mempunyai wilayah laut yang luas seperti Indonesia. Wilayah laut Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar. Penerapan konsep ekonomi biru bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, serta menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan laut. Berbagai aktivitas ekonomi dapat dilakukan di wilayah laut, seperti penerapan aquaponik, pengelolaan limbah ikan, budidaya ikan tanpa pangan, dan pembangunan pelabuhan ekosistem. Konsep ini memanfaatkan lingkungan alam dan teknologi. Blue economy berorientasi pada pelestarian lingkungan alam untuk mengurangi biaya produksi dan konsumsi, efisiensi sumber daya alam, memperbaiki mutu hidup manusia dan makhluk hidup, serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan kawasan laut sebagai penyimpanan karbon biru atau blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap ekosistem pantai dan laut, termasuk pohon-pohon bakau yang tumbuh di tepi pantai. Indonesia memiliki wilayah perairan dan hutan mangrove yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi blue carbon yang besar. Selain berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, ekosistem karbon biru juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Ekosistem karbon biru dapat mencegah erosi, melindungi rumah penduduk dari badai, menangkap polutan, dan menyediakan habitat bagi spesies yang penting bagi lingkungan. Sekian untuk materi pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.